Surat Luqman ayat 20. Mulai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat 20 surat Luqman, surat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Wa man kafara fala yahjunka kufru ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima amilu innallaha alimun bidatis sudur. Numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila adzabin ghalib wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard innallaha wal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atul abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Alam taro, tidakkah kamu sekalian memperhatikan annallaha sesungguhnya Allah sakhkhara lakum telah memudahkan untukmu ma fis samawati wa ma fil ard apapun yang ada di langit-langit ataupun apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum dan Allah telah menyempurnakan untukmu ni'amahu nikmatnya dhahiratan wa batinah lahir dan batin. Wa minan nas dan di antara manusia mayujadilu ada yang bantah fillah terhadap Allah bighairi ilmin tanpa dasar pengetahuan wala huda dan tidak memakai petunjuk wala kitabin munir dan tidak pula berdasarkan kitab yang jelas. Alam taro, baikkan ya, ini maksudnya kita suruh mikir. Tidakkah kamu memperhatikan? Sebenarnya kita sudah perhatikan, melihat sesuatu yang perhatikan ya. Kita sudah dengan mata itu setiap mata dibuka mesti tampak yang di depan apa kita ya. Mesti sudah. Cuma ini ditanya itu perhatianmu itu sudah sungguh-sungguh belum? Ya, misalnya melihat ini. Melihat semua sudah perhatikan ya.
Orang yang memperhatikan betul-betul mulai mikir, oh itu air untuk minum, air ditempatkan ini. Terus lama-kelamaan, oh ternyata ada berita air ini ada yang bujuk ya, katanya dari air gunung, ternyata dari kan mikir, kalau memperhatikan mikir terus gitu loh. Tapi kalau hanya sekedarnya, nah ini rupanya sudah banyak orang melihat kenyataan tapi nggak perhatian. Di antaranya apa? Di antaranya Allah itu sudah sakhkhara lakum. Allah itu sudah menundukkan untukmu. Apa yang ditundukkan untuk kita? Kata Allah, ma fis samawat wa ma fil ardh. Bayangkan, apa yang di langit dan di bumi ditundukkan Allah untukmu. Kayak di kabeh. Nah, kita kan nggak menyadari dong. Coba saya merasakan semua apa yang di langit dan bumi itu terserah sampean. Ya, sudah bisa merasakan belum? Sebagian. Nah, setiap hari sampean kan masak, belanja, beli ikan. Terus ikannya aku sampean apa? Menengai. Ya kan? Sampai kuren, sampai brengkes, sampai injek-injek, sampai kakaknya kucing, kan menengah itu ya. Ya itulah. Yang lain-lain itu begitu. Sama ibu-ibu yang suka merawat bunga yang dibonsai itu, supaya tumbuh sampai kasih air. Setelah tumbuh sampai potong, ya toh? Tumbuh lagi, potong lagi. Aja enggak? Manut, enggak bantah, enggak protes. Nah ini Allah nyatakan ma fis samawat wa ma fil ardh. Bayangkan, apapun yang ada di langit dan di bumi, tumbuh-tumbuhan, kayu yang begitu besar, begitu banyak, lebat di hutan sampai 2 bati menengah. Ya, buah batik sama napaknya menengai. Saiki banjir sampai yang bingung. Sakit banjir sampai yang bingung. Kenapa? Sampean menundukkan alam, nggak punya otak, nggak pakai otak. Sakarepe dhewe sing penting aku enak. Itu udah orang nyuri hutan, nyuri kayu itu kan. Yang penting saya mendapat untung banyak, gak peduli kampung di sekitar itu. Nah sekarang terima banjirnya. Ayo. Yang salah siapa itu? Pemerintah. Manusia. Ya. Gunung tampak indah. Ya. Begitu menjulang tinggi gunungnya, malah gunungnya ada emasnya. Gunungnya batu bara, gunung nikel, sampai keruli kuabe menengai. Ya enggak protes gunung. Nah, itulah semua ditundukkan untuk kamu. Tinggal kamu itu bisa memanfaatkan untuk kemaslahatan bersama atau tidak. Jadi benar-benar Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha kasih sayang terhadap hambanya. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, wa asbagha alaikum ni'amahu, dan Allah pula telah menyempurnakan untukmu nikmatnya. Jadi benar-benar sudah sempurna Allah berikan nikmat kepadamu itu. Terus apa kebutuhan manusia Allah berikan. Setiap hari sampai butuh hidup. Untuk hidup perlu udara, Allah sediakan udara. Wes udara itu terserah sampean apa nih? Ya. Sampean kasih kotoran silahkan, yang penting ini untuk kamu. Ya. Itu ya. Jadi benar-benar Allah itu telah Rahman dan Rahim, Maha kasih sayang dan Maha Aziz, perkasa, kuasa, ya, hakim, bijaksana.
diberikan semuanya kepada kalian ya, manusia. Nah, wa minan nas, tapi ternyata ada sebagian manusia ya, di antara manusia itu ada yang bantah terhadap Allah. Bantahnya nggak pakai dasar ilmu, pokoknya bantah ya. Siapa? Orang yang tidak meyakini bahwa rezeki itu yang memberi Allah. Maka dia mencari yang lain. Enggak, saya suka itu kan perkosaan Gunung Kawi. Nanti banyak Gunung Kawi memberikan kekayaan. Atau saya akan karena kepada ini Mbak, soalnya Mbak Joko boleh. Ada nggak orang cari pesugihan? Usahanya nggak laris-laris, nah, suara terus, bingung kok repot terus, udah Melayu boleh. Itu masih ada, itu namanya bantah Allah tidak pakai pengetahuan, nggak pakai dasar, nggak pakai petunjuk, nggak pakai kitab suci, nggak menjelaskan itu, sak maunya, nafsunya sendiri. Itulah akhirnya mereka tidak mentaati Allah ya, berbuat sak maunya, hawa nafsunya ya. Coba di dalam surat Al-Jathiyah surat 45. Surat 45 ayatnya ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri walitamattu min fadli walitabtagu min fadli wala'allakum tashkurun. Langsung Allah itu yang menundukkan untukmu lautan. Di lautan itu ditundukkan untuk kamu, terserah kamu apakan ya. Kata Allah tundukkan itu litajriyal fulku, agar kapal-kapalmu bisa berjalan di atas lautan. Kapal sebesar apapun, muatan sebanyak apapun bisa jalan di atas laut. Itulah kuasa Allah. Allah tundukkan laut bisa menjalankan kapal yang begitu besar, ribuan orang berada di dalamnya, barang-barangnya juga begitu banyak, sudah betul-betul tajriya fulku fihi bi amri, berjalan di atas air itu, laut itu bi amrihi, dengan segala urusannya. Walitabtagu min fadlihi, dan juga dengan kapal itu mencari karunia Allah, mencari keutamaan Allah atau karunia Allah, rezeki Allah. Mencari ikan setiap hari beratus-ratus ton, nggak pernah habis. Iya, aneh ya. Aneh betul. Betul aneh. Begitu kuasa Allah. Ya. Setiap hari berton-ton masuk ke perut sampean. Seluruh dunia, Pak. Keluar lagi. Nah, Allah mencipta lagi. Mencipta lagi, sampai ambil lagi, makan lagi, nggak pernah habis. Itulah Allah betul-betul menyempurnakan nikmatnya untukmu. Maka dari itu, wala'allakum tashkurun, yang sedemikian itu Allah sempurnakan nikmat, ditundukkan lautan, kalian bisa berjalan ke sana kemari dengan segala urusanmu, sampai mencari karunia yang ada di dalam lautan. Itu kata Allah, la'allakum tashkurun,
agar kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Ya lupa. Bersyukur itu menikmati. Apa yang sudah dikasih. Bersyukur itu menikmati. Apa yang sudah. Nah, pemberian Allah yang diberikan kalian ini, ya, laut ditundukkan, kapal dijalankan, ikan diberikan, itu agar kamu bisa menikmati. Nah, semua pemberian itu bisa akan terasa nikmat kalau kamu memanfaatkan, mengikuti petunjuk. Petunjuk dari mana? Yang memberi nikmat. Maka bersyukur itu adalah ijra'un nikmah ala ma aradahul mun'im. Bersyukur itu adalah ya, menggunakan nikmat sesuai dengan petunjuknya yang memberi. Sampean punya HP, ya, bagaimana supaya nikmat? Ya, gimana caranya? Aturannya sama ikuti. Kalau aturannya nggak diikuti, hanya petah gini ya nggak nikmat. Ya. Kalau mengikuti petunjuk yang memberi nikmat, itu semuanya akan nikmat. Allah berikan air dari langit turun. Ya. Allah turunkan sedikit demi sedikit. Ya. Terus ya, kalian manfaatkan. Kalau banyak ditampung di telaga-telaga. Nanti pada saatnya musim kemarau nggak ada air, bisa dimanfaatkan. Allah menumbuhkan tumbuhan banyak di hutan-hutan itu. Sampai nikmati silahkan. Kayunya sampai ambil, tapi gunakan aturan. Gitu loh ya. Setelah sampai ngambil kayunya, jangan lupa tumbuhan ini ditumbuhkan Allah untuk menjaga yang lain. Apa? Air yang turun dari langit ke gunung itu biar tidak cepat mengalir ke bawah, ditahan oleh. Nah, kalau ini sampai ambil semuanya, sampai nggak menanam lagi, yaitu akibatnya banjir bandang. Siapa yang salah? Manusia. Maka Allah memberikan itu benar-benar la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, menikmati. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, selagi kita menikmati mengikuti petunjuk Allah, akan jadi nikmat. Allah berikan kalian rezeki yang berupa harta. Misalnya uang. Allah perintahkan, silakan nikmati. Apa? Anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Infakkan dari sebagian yang kami berikan. Nah, itu petunjuknya. Jadi Allah memberikan rezeki harta itu bukan untuk disimpan. Kalau kalian simpan terus, maka nanti bencana akan menimpa kalian. Dapat 1 juta disimpan, 2 juta disimpan, 1 miliar disimpan, 1 triliun disimpan, ratusan triliun disimpan, konangan. Itulah akibatnya. Kalian tidak membelanjakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhirnya apa? Tidak menjadi nikmat. Ketahuan sampai mencarinya tidak mengikuti petunjuk, yaitu mengambil tambang-tambang tanpa aturan, nebang hutan tanpa aturan, itu hasilnya kamu simpan. Akhirnya kamu punya kekayaan uang sampai 1.000 triliun, 2.000 triliun. Untuk apa itu? Apa dimakan semuanya? Untuk mandi. Untuk mandi. Akhirnya apa? Jadi bencana. Ya, bencana. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk. Akhirnya karunia yang banyak menjadi bencana. Maka perintahnya la in syakartum la azidannakum. Kalau gunakan bersyukur pasti ditambah nikmat itu. Tapi kalau kamu ingkari, ingat azab Allah itu pedih. Coba, kan bisa merasakan enggak?
kena banjir bandang yang begitu besar itu. Berapa korbannya sekarang? 450 lebih. Itu yang mati. Yang ketahuan. Yang nggak ketahuan. Yang ketahuan masih banyak. Inilah, jadi perlu disadari betul. Allah menundukkan untukmu itu supaya la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Masih surat apa? Surat Jatiyah, surat 25 itu. Dan Allah tundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jami'an, semuanya. Apa yang di langit? Apa yang di langit? Apa yang di langit? Udara, angin, ya. Ya. Semuanya ternyata bisa kamu tundukkan. Kamu bisa melihat pesawat, bisa berjalan di atas dengan enaknya, karena kalian bisa mengatur sampai bisa naik ke bulan, bisa menundukkan udara di sana, ya. Sampai bisa tinggal di sana. Ya. Itu semata-mata Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan. Jami'an minhu inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkaru. Maka dari itu Allah tegaskan, ya, yang sedemikian itu Allah tundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi itu, ya, agar itu adalah la ayat. Itu ayat. Apa ayat tadinya? Tanda. Tanda bukti kekuasaan Allah. Tanda bukti kebesaran Allah. Nyata Allah itu Maha Kuasa. Bagi siapa? Liqaumin yatafakkarun. Bagi orang yang mau berpikir. Ya nggak mau berpikir, ya nggak dapat pelajaran dari ayat-ayat itu. Ya nggak mau berpikir. Siapapun yang berpikir akan mendapatkan manfaat. Orang yang berpikir tahu gunung itu emas, diambil, dipilih, dikelola. Emas betul nikmat. Sampai yang nggak tahu menengahi, sebab akhirnya setelah berwujud, sampai baru wujudkan. Menyesal kalau nah inilah, ya, orang yang berpikir itu dinat Allah memberikan Ada yang jatuh. tutupnya ini ya. Iya. Tutup besok ibu ya. Tapi ya tetap. Ya. Jadi semua itu adalah ayat tanda bukti Allah itu kuasa. Tanda bukti Allah itu perkasa. Tanda bukti Allah itu Rahman dan Rahim. Tanda bukti Allah itu Malik, itu Rabbul Alamin, yang ngatur alam. Betul hanya Allah sendiri. Untuk siapa? Liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Yang nggak berpikir, yang nggak dapat apa-apa. Nggak tahu ada pelajaran dari ayat itu. Maka dari itu, Kul, sampaikan Muhammad lilladzina amanu, kepada orang yang sudah beriman. Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, agar mengampuni orang-orang yang tidak mengharapkan ayyamillah, hari-hari Allah, artinya ya, hari-hari yang terjadi peristiwa yang sampai punya kesan. Misalnya terjadi banjir besar itu, ya,
Nah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman supaya memaafkan orang-orang yang bodoh-bodoh tidak tahu tentang kuasa Allah itu. Lihat dia kauman bima kanu yaksibun. Yang sedemikian itu Allah akan memberikan pahala bagi orang yang mau berusaha. Jadi Allah memberikan balasan itu hanya kepada orang yang mau berusaha untuk mensyukuri, menikmati nikmat Allah yang sudah ditundukkan kepada kita itu. Ya, kembali kepada surat Luqman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah 21 surat Luqman. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yatubu ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Manusia yang tidak mensyukuri Allah, yang bantah Allah tanpa pengetahuan, tanpa dasar petunjuk, mereka tetap mengingkari Allah. Sampaikan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang telah Allah turunkan. Apa yang telah Allah turunkan apa? Ayat Al-Quran, petunjuk ini loh, ikuti. Ikuti bahwa semua ini sudah ditunjukkan Allah untukmu. Semuanya sudah ada aturannya, ditunjukkan Allah untukmu. Maka ikuti petunjuk dari Allah itu. Lah orang-orang yang tidak taat itu apabila diseru untuk mengikuti petunjuk Allah, jawabnya qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tuh, kami itu sudah mengikuti aba'ana. Aba itu jamak daripada abun. Abun itu bapak. Kalau jamaknya aba, artinya bapaknya bapak. Bapaknya bapak akhirnya diterjemahkan nenek moyang mereka. Jadi kalau diajak mengikuti petunjuk Allah, loh kami sudah mengikuti nenek moyang kami. Bapak kami dulu itu ya begini ini. Ya, itulah jawaban mereka. Jadi saat itu Nabi mengingatkan orang Quraisy di Mekah, yang berkali-kali saya sampaikan, orang Quraisy di Mekah itu anak cucunya Nabi Ibrahim, tahu Allah itu Tuhannya. Mereka ditempatkan di Mekah menjaga Masjidil Haram yang di dalamnya ada Baitullah, tempat ibadah. Jadi mereka juga beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi saat Nabi diutus itu, mereka sudah menyekutukan Allah, yaitu dengan membuat patung-patung yang ditempatkan di dalam Ka'bah. Itulah yang mereka sembah setiap hari. Diingatkan oleh Nabi, loh kami itu sudah mengikuti nenek moyang kami. Padahal nenek moyangnya Nabi Ibrahim nggak pernah begitu. Nabi Ibrahim itu benar-benar orang yang bertauhid kepada Allah, hanifam muslima wa ma'ana minal musyrikin. Lurus jalannya Ibrahim itu. Saat kaumnya menyembah berhala, digempur berhala-berhala itu. Walaupun harus nanggung risiko oleh raja, akhirnya Ibrahim dibakar. Jadi benar-benar benci kepada kemusyrikan. Lah orang Mekah saat diingatkan Nabi Muhammad, jawabnya itu, kami mengikuti nenek moyang kami. Ya, itu walau kana syaitan yaquhum ila adzabin sa'ir. Walaupun setan itu siapa? Manusia. Kejahatan
wujudnya kalau nggak jin ya manusia. Jin yang jahat, yang balas dikatakan iblis, ya. Manusia yang jahat itu setan. Ya. Maka jawabnya demikian itu. Walaupun setan-setan itu mengajak mereka kepada adab bisair, adab yang terus menyala, api neraka yang terus menyala. Seruan setan kan itu agar orang menyekutukan Allah. Padahal orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, nanti nasibnya itu paling jelek. Innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu nanti tempatnya fi darkil asfal. Darkil asfal itu keraknya neraka. Keraknya neraka. Orang Jawa mengatakan intipe neraka. Dari paling bawah. Orang munafik. Nah itulah. Maka jangan seperti orang-orang yang saat diingatkan tetap bantah tanpa dasar pengetahuan, mengatakan sudah ikut nenek moyangnya, padahal nenek moyangnya diajak setan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus disadari betul. Ya. Waman yuslim, ya. Dan siapapun yang berserah diri Islam, ya. Yuslim wajahu, menyerahkan wajahnya. Siapa yang kufur? Wajah itu mewakili jati diri manusia. Ya. Selagi sudah tampak wajahnya, oh itu. Kalau baru tangannya belum tahu, kakinya tidak tahu, tapi sudah wajah itu sudah mewakili semuanya. Nah, siapapun yang sudah menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dia itulah muhsin. Masih ingat muhsin? Orang yang berbuat ihsan. Nah, orang yang berbuat ihsan itu adalah antakbudullah ka'annaka yarahu wa illam yakun yarahu fa innahu yaraka. Nah, orang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Orang ihsan itu orang yang berbuat seperti melihat Allah. Ya, kamu beribadah seperti melihat Allah, tapi kalian gak akan melihat Allah dengan mata kepala, tapi yakin bahwa Allah melihat kita. Di semua orang yang berbuat sadar dilihat Allah, diperhatikan Allah, itulah muhsin. Ya, sehingga siapapun yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, itu namanya muhsin. Ya. Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dari itu orang yang sudah menyerahkan dirinya, orang muhsin itu hakikatnya telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya. Artinya berpegang teguh dengan tali yang kuat itu tidak akan mudah terombang-ambing karena kuat talinya. Ya. Dan pasti wa ilallah akibatul umur, pasti kembalinya kepada Allah. Orang yang yakin betul bahwa segalanya adalah yang ngatur Allah, maka saya berbuat itu yakin Allah melihatkan. Orang yang punya keyakinan semacam itu hakikatnya telah berpegang teguh dengan tali yang kuat agama Allah ini, sehingga hidup tidak mudah dipengaruhi. Ada ajaran begini macam-macam yang keluar dari agama Allah, enggak mudah. Saat ini kan banyak, sama harus sadar, ya, luar biasa. Banyak enggak orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan diri? Ya, sudah, kita harus sadar. Yang jelas, ya, usahanya orang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah untuk menyesatkan kalian itu enggak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti.
kalian sudah Islam mengajak hidup damai dikatakan radikal, dikatakan tidak toleran. Apa itu? Itu orang lain yang tidak tahu Islam, yang sengaja ingin memusuhi, menghancurkan umat Islam. Kalian sudah enak-enak berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah, ditunjukkan. Yang benar tuh agama Allah ini agama yang dari Jawa, yang Islam sejati. Pernah nggak dengar Islam sejati? Kalau Islam yang dibawa orang Arab tuh nggak murni itu tidak sejati. Islam Nusantara. Sudah mulai muncul begitu itu. Mereka juga mengatakan Allah itu Tuhannya, juga mengaku sebagai orang Islam, tapi merasa benar dengan Islam sejati, tidak berpedoman kepada kitab suci, anggapannya itu yang benar. Malah orang Arab disalah-salahkan, membawa agama palsu kepada Indonesia ini. Nah, akhirnya sampai muncul tahu benci kepada Habib, ya dah, benci kepada Duriyah, cucunya Nabi, sudah terus bertengkar terus. Ini memang sengaja ada yang menggerakkan supaya orang Islam itu kabur. Ya. Muncul lagi apa? Islam Nusantara. Ini Islam yang sangat damai Nusantara itu. Sudah, kita mari beribadah bersama-sama. Nah, akhirnya ada ibadah bersama. Satunya doa minta kepada Allah, satu doa minta kepada Yesus, satu minta dosa kepada jiwa. Anggapannya ini agama yang baik. Nusantara. Ini kedamaian yang baik. Padahal zaman Nabi itu sudah ditawari begitu itu. Ya. Saat Nabi menyampaikan Islam yang benar, mengabdi hanya kepada Allah, ya, diingatkan Nabi terus berjalan, mengajak mengabdi kepada Allah. Pengikutnya disiksa, dianiaya, dibunuh, Nabi tetap menyampaikan kebenaran ini. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy datang kepada pamannya Nabi Abu Thalib, karena Nabi itu berada di rumahnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib diberitahu Nabi itu suruh berhenti, ya, suruh berhenti dakwahnya. Sudah tanyakan kepada Nabi Muhammad itu apa sih yang dimaui? Mau menjadi raja? Sudah, kami siap. Orang Mekah mengangkat Nabi jadi raja. Mau menginginkan harta yang banyak, orang Mekah siap mengumpulkan harta yang banyak untuk diberikan. Mau mencari wanita yang cantik-cantik, orang Mekah siap untuk mencarikan. Itu ditawarkan kepada Nabi. Apa jawabnya Nabi? Laukanati samsu wa do'at fi yasari wal qamaru fi yamani la atrukanna hadzal amru. Wahai saudara-saudaraku, Abu Lahab itu kan pamannya juga. Wahai saudaraku, sekiranya kamu bisa meletakkan matahari itu di tangan saya, tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya nggak akan meninggalkan tugas saya. Ini tugas dari Allah untuk mengingatkan kamu. Itu jawabnya Nabi. Maka turun surat dari Allah langsung, Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka sampaikan Nabi, Kul, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Demikian pula kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Sudah toh, lakum dinukum waliyadin. Itu toleran. Sudah, nggak usah saling memusuhi agamamu, silakan laksanakan. Saya hanya akan menyampaikan kebenaran dari Allah. Saya hanya akan menyembah Tuhan saya. Silakan kalian menyembah Tuhan. Itu, ya, itu toleran itu. Dan nggak usah saling musuhan. Bukan dicampur aduk, ayo gantian. Kami menyembah Tuhanmu sekarang, besok gantian. Begitu tidak. Ini siapa? Ya, hati-hati loh. Sekarang Islam Nusantara digalakkan ini. Ya, galakkan.
Jadi walaupun sampai tahu kok ada kiainya, kok serbanan, nggak usah mudah tertarik. Ya. Hati-hati, gunakan ini akal ini. Ya. Gunakan akal ini. Yang benar mana? Yang ikut Al-Quran. Ya. Yang bantah Allah tapi dasarnya Buddha. Dasarnya ilmu dengan akal. Ya. Ilmu akal. Buddha, petunjuk, Kitabun Munir jelas, kitab yang Allah turunkan ini. Ini sebagai dasar kita untuk beragama, bukan sakarpe nafsunya sendiri. Ya. Jadi jangan seperti ini. Ya. Kalau orang sudah berserah diri kepada Allah, yakini kita sudah pegangan kuat dan pasti nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya jawaban Allah, ya, untuk dipakai orang yang beriman saat orang-orang Yahudi, Nasrani yang sudah punya kitab suci merasa lebih benar, sampai mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 111 kalau tidak salah. Ayat 100 Al-Baqarah surat yang kedua. Ayatnya ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saat orang-orang Yahudi Nasrani menyombongkan diri merasa benar agamanya, ya, bahkan sampai berani mengatakan nanti yang masuk surga itu cuma Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Islam itu tidak akan ada masuk surga. Nah, disepelekan orang Mekah, Nabi, disepelekan. Nah ini jawabannya. Ya, Nabi sudah sampaikan tilka aminu. Itulah angan-angannya. Angan-angannya orang Yahudi dan Nasrani. Anggapannya surga itu miliknya. Ya, maka sampaikan kul hatu burhanakum. Coba datangkan buktinya. In kuntum shadiqin. Kalau kamu memang benar nanti masuk surga, tunjukkan buktinya. Gak bisa, gak berani menunjukkan. Suruh mati lebih dulu ya gak berani. Suruh mati lebih dulu gak berani. Malah justru mereka tuh takut mati. Kalau orang yang beriman kepada Allah kan gak pernah takut mati. Pasti itu sudah kepastian. Maka orang yang beriman kalau menghadapi musuh sudah tidak ada rasa takut. Takutnya cuma kepada Allah dong. Ya. Nah inilah orang yang beriman. Nah ditegaskan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak, sekali-kali tidak. Omongannya orang Yahudi Nasrani itu ngelamun amaniyuhum. Ini tidak seperti itu. Hanya mereka yang akan masuk surga, tidak, sekali-sekali tidak. Tapi yang masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah. Siapapun yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, dan itulah muhsin. Orang yang selalu sadar setiap hari berbuat hanya semata-mata sadar diperhatikan Allah. Itulah kelak yang akan masuk surga. Falahu ajru inda rabbi. Maka bagi orang yang demikian itu pahalanya sudah ada di sisi Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka saat ini di dunia ini gak ada rasa takut dan tidak ada rasa gelisah.
takut menghadapi masa depan, nggak ada orang yang beriman. Kenapa? Semua sudah dalam aturan Allah. Ya. Semua sudah ada dalam aturan Allah. Itu sampai sadari. Ini, coba sampai buka surat At-Taghabun. Surat Taghabun itu surat 64. Taghabun 64 ayatnya adalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, kalian perhatikan ayat itu ya. Saya baca pelan-pelan ayat 11 ya. Terjemahnya tak baca pelan-pelan sampai merasakan. Ma asoba min musibatin, tidak ada musibah yang terjadi illa bi'idznillah, melainkan dengan izin Allah. Ya, Mbak, rasakan betul. Tidak ada musibah atau tidak ada kejadian yang terjadi kecuali semuanya sudah izin Allah. Rasakan terus. Coba. Nanti biar betul mantep dalam hati sampai itu. Jadi di dalam kehidupan ini tidak ada kejadian apapun, semuanya karena izin Allah. Ya, bisa rasakan? Kita saat ini duduk semacam ini diizinkan Allah enggak? Ya. Kalau sampai kena penyakit diizinkan Allah enggak? Ya, izin Allah. Semua itu benar-benar karena izin. Ingat ya, izin itu kaitannya dengan aturan. Siapapun yang berada di dalam aturan berarti berada dalam sistem. Ya. Aturannya orang haus harus minum. Walaupun orangnya kafir, gak pernah taat dengan Allah. Kalau dia minum, hausnya mesti. Gitu ya. Itu diizinkan oleh Allah. Nah, diizinkan. Tapi ingat, ada ridho Allah. Nah, yang diridhoi Allah itu hanya orang-orang yang mengikuti ridhonya. Nah, Perintahnya. mengikuti ridhonya, bukan sekedar izin. Nah, walaupun hausnya hilang. Nah, kalau minum ini bukan minumnya diminum, nah, Allah mengizinkan hausnya hilang, tapi tidak ridho. Bisa dirasakan? Bisa ya? Orang ingin mencari harta yang banyak, nyuri, melanggar nggak itu? Korupsi, melanggar nggak itu? Tapi bisa dapat banyak. Ya, diizinkan, tapi Allah tidak ridho. Ya, kenapa diizinkan? Karena sudah dalam aturan. Dia ingin mendapat kayu banyak, membawa gergaji Tuhan, membawa kayu dapat, kan begitu aja. Tapi tidak ridho. Ini mencuri, kan begitu. Nah, akhirnya hasilnya akibatnya bencana, ya, bukan nikmat, gitu loh. Sebab ingat-ingat, tidak ada kejadian yang terjadi, semuanya melainkan sudah izin Allah. Artinya sudah berada di dalam sistemnya Allah, mesti terjadi. Sama dengan sahabat yang sudah sering saya katakan, sampai punya 10, sampai tambah 10 berarti 20. Gak akan keluar dari 20. Gitu loh. Diizinkan. Hanya yang sampai tambahkan itu milik siapa gitu aja.
Kalau yang sampai tambahkan itu memang milik sampean, diridhoi. Tapi kalau yang sampai tambahkan 10 itu mentit dari miliknya orang lain, Allah nggak ridho. Nah nanti balasannya beda, gitu loh ya. Yang mengikuti ridho Allah mendapat surga, yang mengikuti tidak ridhonya Allah mendapat neraka, gitu loh. Bedanya cuma itu. Maka lanjutan ayat 11 itu Allah nyatakan, wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Siapapun yang percaya dengan Allah, percaya dengan aturan Allah, ya, maka Allah yahdi qalbahu. Allah akan membimbing hatinya. Ya, bahwa orang yang mengikuti petunjuk positif akan mendapat hasil positif. Orang yang mengikuti petunjuk negatif akan mendapat hasil yang negatif. Al-Quran menyatakan, wa hadainahun najdain. Kami sudah menunjukkan dua jalan, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Kan begitu? Terserah, saya ikut mana? Yang jelas Allah sudah mengingatkan, hati-hati loh, neraka itu siksanya menyakitkan. Surga itulah nikmat untuk selamanya. Terserah sampean. Sehingga ayat ini benar-benar juga mengingatkan kepada kita, iman kepada Allah itu nggak perlu dipaksa. Jadi nggak perlu dipaksa. Jadi harus sadar sendiri. Kalau sudah sadar ternyata semua yang terjadi ini adalah karena Allah, karena aturan Allah, ya kan sampai berkali-kali Rabbul Alamin, Allah yang atur alam, kan begitu. Jadi tidak ada kejadian sekecil apapun yang tidak dalam pengetahuan Allah, yang keluar dari sistem yang sudah dibakukan Allah. Jadi semuanya itu sudah baku aturannya. Seperti sahabat lihat setiap hari matahari terbit, sore terbenam, itulah sudah semuanya baku. Orang yang mengimani Allah dengan segala aturannya itu, Allah akan membimbing yahdi qalbahu. Yahdi qalbahu. Dalam ayat ini tegas sekali. Ingat lanjutannya, ayat 11, yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu terhadap segala sesuatu maha tahu. Maka akhirnya kembali kepada ketetapan Allah. Orang yang ngatur Allah, yang membuat aturan Allah, tidak bisa keluar. Oleh karena itu, kalau sampai taat kepada Allah karena terpaksa, nanti rugi sendiri. Ya, jangan taat kepada Allah karena terpaksa. Relalah, ya, rela, ridho. Ya. Kalau kamu ridho, Allah juga ridho. Tapi kalau kamu nggak ridho dengan keputusan Allah, taat kepada Allah dengan terpaksa, kamu sendiri yang rugi. Terasa haus, kamu nggak mau minum, suruh minum obat terpaksa, sudah, ya kamu sendiri yang rugi. Ya, sehingga benar-benar Jatuh lagi berdiri. Nggak bisa nanti ketegek sini nih. jauh. Jadi jangan sampai kita mentaati aturan Allah itu karena terpaksa. Ya, sadari kita harus betul-betul ikhlas sehingga nanti mendapatkan balasan dari Allah, kenikmatan yang kekal. Ya. Lanjutannya dalam ayat 11 itu, wa atiullah wa atiur rasul. Maka taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawalaitum,
kalau kamu berpaling, ingat loh, Nabi itu cuma menyampaikan. Ya, fa innama ala rasulina balaghun mubin. Ingat loh, utusan kami, kata Allah, utuskan kami Muhammad itu cuma menyampaikan kepada kamu. Tentang kamu terima atau tidak urusanmu. Ya. Allah la ilaha illallah Allah al-karim. Ketahuilah benar-benar tidak ada sesembahan melainkan hanya Allah, dan hanya kepada Allah hendaklah orang yang percaya, orang yang beriman itu selalu bertawakal. Kalau kamu sudah percaya bahwa Allah itu Rabbul Alamin, yang ngatur Allah, sudahkan ikuti aturan Allah, serahkan kepada Allah. Ya, pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Ya. Nah, lanjut surat Luqman. Wa man kafara man yuslim wajahu ilallah wa muhsin. Siapapun yang menyerahkan wajahnya kepada Allah itu adalah muhsin, ibaratnya berpegang teguh pada tali yang kuat dan nanti kembalinya kepada keputusan Allah. Dan siapapun yang kufur wa man kafara fala yahjuka kufruh, terhadap orang yang ingkar, gak mau mentaati Allah, gak usah menggelisahkan kamu. Kamu gak usah bingung, gak usah gelisah dengan perbuatan orang kafir. Ya. Ilaina marji'uhum, kembalinya kepada kami, kata Allah. Artinya semua yang dilakukan oleh orang kafir nanti pada akhirnya kembalinya kepada keputusan kami, gitu loh ya. Jadi nggak ada yang bisa keluar daripada keputusan kami. Kalau orang kafir ya punya 10, ingin 20, ya, nggak mau berusaha mengambil miliknya orang, mestinya 10 dengan 10 itu 20, dia malah ingin yang 100, nah, mengambil miliknya yang lain, kembalinya kepada keputusan Allah, mesti celaka. Coba, orang yang berdusta berpuluh-puluh tahun mencuri harta sampean, ya, tambang sampean, kekayaan sampean negeri ini. Ya, dulu kita diam saja, sekarang konangan KPK. Nah, itulah, ya. Itu baru sekarang akan dihinakan orang. Ya, nanti di akhirat lebih parah lagi, gitu loh ya. Jadi supaya diyakini betul. Jadi kalau kita iman kepada Allah, termasuk tadi ya, tidak ada yang menimpa sesuatu kecuali dengan izin Allah. Ya, akhirnya kita betul-betul supaya sadar setiap terjadi segala sesuatu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya ini milik Allah, yang atur Allah, akhirnya kembalinya mesti kepada keputusan Allah. Nah, orang-orang yang saat ini tidak percaya dengan hari akhir nanti pasti, ya, pasti itu kita nggak usah ragu, akhirnya mesti neraka, gitu ya. Nah, ini ya, ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Perbuatan orang yang kafir tidak mentaati Allah nanti kembalinya kepada keputusan Allah, dan Allah akan memberitahukan semua amalnya, ya, semua amalnya. Kenapa? Innallah alimun bidati sudur. Sebab Allah itu maha tahu, sampai ada yang dalam dadanya pun Allah tahu. Orang munafik yang lahiriahnya baik tapi hatinya busuk, sampean tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Allah maha tahu, gitu loh ya. Maha tahu, pasti akan dibalas. Nah, sampean melihat saat ini pelajaran banyak dalam kenyataan hidup kita. Ya, orang yang penguasa yang berdusta terus itu. Nah, sekarang konangan nggak? Konangan. Iya. Jadi Allah yang tahu, gitu ya. Jadi balasannya ya Allah yang menentukan. Saat ini belum disiksa, nanti di akhirat disiksa. Saat ini masih peringatan, diingatkan saja, gitu ya.
numatti'uhum qalila tsumma taruhum ila adzabin ghalid. Itu kami beri nikmat sedikit, tapi nanti akan kami paksa untuk menerima adab yang berat. Ya. Jadi orang-orang yang tidak taat dengan Allah, termasuk pengkhianat-pengkhianat, ya, pendusta-pendusta, kata Allah, numatti'uhum qalila. Kami beri nikmat sedikit. Ya. Walaupun uangnya triliunan, tapi nikmat hatinya sedikit. Ya. Gundahnya, gelisahnya lebih berat. Ya. Masih nikmat zaman nggak punya uang. Enak. Walaupun uangnya pas-pasan aja enak juga. Bahagia. Nggak beban. Orang yang triliunan itu sudah sampai bisa bayangkan. Nah. Bisa tak melihat kenyataan itu? Ini kenyataan firman Allah itu benar. Ya. Kalaupun di dunia berbuat jahat gak pernah konangan, tetap sedikit, hidup di dunia itu sebentar. Akhirat itu kekal, gitu. Ya. Maka sedikit betul gitu. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Kahfi surat 18 di dalam ayat 45 itu Allah sudah menjelaskan hidup ini sebentar itu hanya ibarat air hujan yang turun dari langit. Terus 45. Surat 18 45. ayatnya 45 diawali badrib kalau nggak salah gitu. Ya, badrib. Buatkanlah mereka manusia perumpamaan. 18 ya, Al-Kahfi sama bisa belum. Sudah ketemu? Sampon. Saya baca juga. Manusia kehidupan dunia. Umat manusia perumpamaan kehidupan dunia. Nanti nih Wadrib masalah Subhanallah. 45 ya. Saya ya. Wadrib lahum masalah. Ayat itu ya. Berilah contoh untuk mereka. Ya, penjelasannya pakai contoh nyata bahwa kehidupan dunia itu kamain anjalnahu minas sama, seperti air yang Allah turunkan dari langit, air hujan itu. Jadi kehidupan dunia itu hanya seperti air turun dari langit. Setelah turun dari langit, kata Allah, akhirnya apa? Fahtalato bihi nabatul ard. Turun dari langit meresap ke bumi. Bumi menjadi subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh tumbuh-tumbuhan, gak begitu lama tumbuhan mulai mengering, daunnya berkering, berguguran, mati sudah tumbuhan. Tumbuhan tumbuh paling lama mengeluarkan daun, buah, setelah itu mengering. Sama dengan kita, turun air, manusia hidup dari kecil menjadi besar, berkarya, menghasilkan, bisa menumpuk harta. Setelah lama kemana? Mati. Di bawah nggak hartanya? Jadi itulah hidup. Allah nyatakan sebentar, seperti air turun itu loh. Ya kita seperti hidup, seperti tumbuh-tumbuhan,
muncul menghasilkan daun, buah, bunga, seperti nikmat sekali ya. Manusia juga begitu, berkarya mengumpulkan harta buahnya seperti nikmat sekali, tapi nanti akhirnya mengering, mimpes. Sampai manusia kan ya mimpes tuh ya. Setelah tua seperti saya, akhirnya kempot kabeh, rambut jadi putih kan begitu. Nanti lama-lama mesti mati. Itulah hidup dunia sebentar. Nah, orang yang tidak percaya dengan hari akhir, kata Allah, numatti'uhum qalila. Kami beri nikmat sebentar ya di dunia ini. Tapi itu manattarruhum ila adzabin ghalib. Nanti akan kami paksa masuk neraka yang adabnya keras. Maka dari itu saat ini dengan rela, ikhlaslah untuk taat dengan Allah. Gak usah nunggu diseret-seret masuk neraka. Gak usah nunggu nanti diseret-seret masuk ke neraka. Gitu. Benar-benar firman Allah itu masuk akal. Bisa diterima tak? Bisa. Jelas benar gitu loh ya. Maka awal tadi diingatkan, kalau diingatkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, jangan seperti orang Mekah dulu, kami sudah mengikuti mbah-mbah kami. Jangan, gitu loh ya. Mbahnya dia bawa setan untuk masuk neraka kok. Kita ikuti, ya. Ayo, kembali pada surat Luqman. Surat Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Dan apabila mereka orang kafir, musyrik, munafik itu, kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, semua jawabnya Allah. Jadi orang Mekah sadar betul saat itu, seperti saat ini orang Jawa, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi Islam yang baik, Islam sejati, ya. Yang katanya rukun Islamnya berapa itu? 5. Rukun Islam kita yang benar 5, Islam sejati cuma 3. Oh iya. 1 syahadat, 2 zakat, 3 puasa. Sudah cukup itu orang Jawa itu. Sing penting syahadat eling Gusti Allah. Ya, eling suwe. Enggak perlu sholat. Enggak perlu berangkat haji. Sing penting eling sama Gusti Allah. Kemudian zakat, yang penting luman berbuat baik kepada sesama manusia, dan puasa bisa mengendalikan diri. Itulah merasa paling Islam sejati. Nah, sampai dianggap salah neraka semuanya. Nanti yang masuk surga orang Jawa yang Islam sendiri. Nah, itulah. Nah, sekarang muncul loh, banyak loh pengikutnya. Dan jangan dianggap sepele itu. Itu diantara pengikutnya yang sama nangkep wali Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh para wali. Nah, akhirnya kan dibunuh oleh para wali. Wali-wali semua yang lainnya memutuskan itu sesat, maka harus dihukum bunuh. Setelah dibunuh ternyata santrinya Syekh Siti Jenar masih banyak. Di antaranya Pangeran Pengging. Pangeran Pengging itu anaknya Brawijaya, Raja Mojopahit. Itu saudaranya Raden Patah. Ya. Nah, saat Pangeran Pengging melanjutkan ajarannya, Siti Jenar sudah diingatkan oleh Raden Patah, nggak mau. Akhirnya juga dihukum mati, dibunuh juga. Tapi jangan dianggap ajarannya nggak berjalan. Tetap berjalan, dilanjutkan oleh Joko Tingkir. Nah, terus berlanjut. Akhirnya sampai tahu banyak orang-orang tertentu itu, ya memang terus berlanjut keyakinan. Sing penting eling marang Allah. Manunggalin Allah Gusti, Allah itu menyatu dengan diri kita, nggak perlu sholat, kan begitu. Nah, inilah katanya juga sudah berdasarkan
petunjuk yang maha kuasa bahwa sholat itu kan zikir. Sholat itu kan mengingat Allah. Kalau sudah ingat untuk apa rukuk sujud itu? Nah, itulah kata mereka. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati, jangan mudah terpercaya. Saat ini yang ngetren Islam Nusantara. Ya, itu. Kalau tidak Nusantara sampai itu tidak toleran. Ya begitu. Ya. Islam yang datang dari Arab itu dianggap apa radikal, intoleran. Nah, gitulah ya. Yang toleran, yang moderat, yaitu yang Nusantara, yang mau campur aduk dengan agama yang lain untuk kedamaian Indonesia katanya. Nah, maka hati-hati ya. Nah, lanjut. Ya. Lillah, mana tadi? Kul alhamdulillah bal aktaruhum la ya'lamun. Maka dari itu tetap nyatakan segala puji itu hanya milik Allah, karena semua Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Tapi banyak mereka orang-orang yang tidak mau percaya itu nggak mau tahu. Nah, padahal lillah ma fis samawat wa ma fil ard. Semua yang ada di langit itu miliknya Allah. Jadi dimiliki oleh Allah. Innallah wal ghaniyul hamid. Sungguh Allah itu maha kaya, memiliki semua yang ada. Maha kaya, artinya apa? Gak butuh sampean. Yang butuh pada Allah itu kita. Ya. Kita butuh gak dengan Allah? Sadarilah, saat kita punya kesulitan, kembali kepada Allah. Gak usah lari ke gunung kami. Betul kepada Allah. Dalam surat Fatir itu jelas, Fatir 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu tuh fakir, butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Allah itulah yang maha kaya dan terpuji. Kekayaannya semua miliknya, terpuji. Walaupun kamu taat atau tidak taat, Allah tetap mulia. Allah bisa segalanya, gitu loh ya. Kamu nggak mau taat silahkan, Allah nggak butuh ketaatanmu. Ya. Maka sadarilah yang butuh itu kita. Ya. Saat terjadi segala sesuatu yang kita benar-benar sadar kita ini lemah, la haula wala quwata illa billah, maka kembalikan tawakal kepada Allah. Ya. Walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallah azizun hakim. Sekalipun walau anna sekiranya sungguh sekiranya apapun yang di bumi min sajaratin, apapun yang ada di bumi dari tumbuh-tumbuhan itu kamu jadikan pena, wal bahru yamudduhu, kemudian lautan itu kamu jadikan tintanya, mimba'di, setelah itu kamu lipatkan sab'atu abhur, penanya dari tumbuh-tumbuhan, tintanya dari lautan, itu habis untuk menulis kalimatullah, nikmat-nikmat Allah yang banyak ini gak akan habis sekalipun kamu tambah 7 kali lipat. Saking banyaknya, artinya ilmunya Allah itu banyak, ya. Nikmatnya Allah itu banyak, kalian gak akan bisa menghitung, ya. Andai kata kalian mau menulis keputusan-keputusan Allah itu sudah dinyatakan tuh, 1 lautan lipatkan 7 itu ya, itu pun juga gak akan habis. Jadi sadarilah Allah itu maha kaya, maha kaya. Maka innallah azizun hakim.
Allah itu perkasa dan bijaksana. Allah itu maha mulia. Bukti kemuliaannya ditunjukkan keperkasaannya. Tidak ada satupun di alam ini yang mengalahkannya. Tapi Allah nggak pernah sewenang-wenang. Allah hakim, bijaksana. Semua keputusannya untuk kemaslahatan manusia. Ditundukkan. Sudah begitu sayangnya Allah, rahmannya Allah, hakimnya Allah untuk manusia. Loh, kok ada manusia gak mau taat terus? Maka saya katakan itulah bodohnya manusia. Bodohnya manusia tiada tara. Ya. Yaitu siapa orang yang bodoh itu? Yang tidak mau mengakui keberadaan Allah. Padahal Allah benar-benar terbukti maha segalanya. Oleh karenanya kita yang sudah percaya ini jaga kepercayaan ini, bahkan mantepkan kepercayaan, kuatkan keyakinan ini sehingga tidak mudah hidup kita terpengaruh dengan kehidupan yang menyesatkan. Nah, itu demikian. Monggo, ada pertanyaan, masih 10 menit. Oke. Dari hasil korupsi itu disodakokan bagaimana? Apa? Harta hasil korupsi. Bagaimana kalau harta korupsi itu disodakokan? Siapa yang bisa jawab? Ditolak. Itulah. Sama buka surat An-Nur. Surat Nur itu surat berapa? 24. Ayatnya itu setelah Allah nurus samawati wal ard, ya. Surat 24. Ayat berapa saya lupa. Bahwa perbuatan orang-orang kafir itu Kamu di mana? Ayatnya ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yaksabu dom anuma hatta idza ja'ahu lam yajid usai'a wa wajadallah indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir a'maluhum, perbuatan mereka mensodakohkan uang korupsi itu termasuk itu Allah nyatakan kasarobin biqi'atin, seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Saat panas terik muncul bayang-bayang seperti air, lemut-lemut itu. Maka orang yang haus ingin menghilangkan hausnya mendatangi bayang-bayang tadi yang seperti air itu. Padahal itu bukan air, cuma bayang-bayang. Orang kafir sodakoh triliunan, hasil korupsi, bayangannya wah dimaafkan dosa saya. Enggak. Dengan korupsi yang banyak sampai triliun, wah nanti mendapat nikmat yang luar biasa, berbahagia hidup kami. 7 turunan nggak habis. Begitu lamunannya, bayang-bayangannya. Fata morgananya. Iya, fata morgana. Maka hatta idza ja'ahu lam yajid usai'a. Orang yang haus mendatangi fata morgana, di tempat itu enggak ada apa-apa. Bahkan wa wajadallahu indahu fawafahu hisabahu. Di situ dia akan mendapati apa? Keputusan Allah. Allah sedang menyempurnakan hisabnya, di perhitungannya. Akhirnya saat datang di hari kiamat nanti kelak, dia akan hanya mendapatkan apa? Siksa untuk selamanya. Jadi nanti pada akhirnya dia hanya mendapatkan perhitungan Allah yang sangat sempurna.
Ya, semua dosa-dosanya itu pasti akan dibalas dengan siksa yang tadi dikatakan adzabun ghalid, ya, azab yang sangat berat. Ya, api terus menyala, ya, badannya terus hancur muncul, hanya merasakan sakit. Malaikat mencaci maki terus. Ya, itulah adzabun ghalid. Adab yang sangat berat. Maka dari itu nggak usah mensedekahkan korupsinya. Lebih baik berhenti tobat korupsinya, kembalikan korupsinya. Kan gitu. Nah, kalau dikembalikan ke negara, kemudian dia tobat, sudah, ya, minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan memaafkan, mengampuni. Itu caranya. Nah, bisa ada ya? Ya kau apa itu? Wong kamu sendiri barang yang haram nggak mau kok diberikan orang lain. Kan gitu. Ya. Barang yang haram itu kalau dimakan itu ibaratnya kalian makan api neraka. Ya. Ini tidak mengenyangkan. Justru akan menghancurkan apa yang ada di dalam ini, merusak organ kita. Maka Allah perintahkan kulu wasrobu halalan thayyiban. Silakan makan minum tapi yang halal dan yang baik. Jangan kalau tahu itu tidak halal, hindari. Ya. Itu perintah luar biasa ya. Allah perintahkan manusia itu pertama silakan makan. Kenapa kok makanan? Karena makanan itu menentukan nasibnya jasadmu itu dan batinmu. Nah, lahir batin itu ditentukan makanan kita. Makanan yang masuk. Makanan yang masuk. Ya. Inilah harus sadar. Ayo, tanya. Gih. Dengarkan. Pertanyaannya jawab Pak. Untuk menghadapi sakaratul maut. Untuk menghadapi sakaratul maut manusia harus berbagaimana? Ya, untuk menghadapi sakaratul maut harus bagaimana? Ya. Doa kan? Nah, Sakaratul maut. Ayo, perhatikan. Sakaratul maut itu sampai Nabi sendiri merasakan sakitnya luar biasa. Sakit ya. Nabi ya. Nah, kita kira-kira lebih baik Nabi atau kita? Lebih baik mana Nabi atau kita? Nabi itu sudah merasakan sakitnya. Maka kita dipesan supaya carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Hawin alaina fi sakaratil maut. Berilah pertolongan kami saat sakaratil maut. Minta tolong kepada Allah. Ya. Gimana minta tolong? Ya selalu taat. Dia selalu mentaati Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan penuh sabar, mentaati ketentuan-ketentuan Allah dan sholat jangan ditinggalkan. Insoluka sa'iru amalihi. Kalau baik sholatmu, maka insya Allah baik semuanya.
sehingga saat menghadap Allah sakaratul maut juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan melihat ada orang yang saat meninggal kelihatan wajahnya dengan senyum. Itu insya Allah yang diridai Allah. Nah, kita berharap kemana? Ya cari bekal yang banyak, kita menghadap Allah. Kalau bekalnya banyak, tidak ada sulitnya. Ya, boleh. Oke, mohon doa untuk besok kita mau ke Solo dan bis. Ini kebutuhan dalam rangka Masjid Al-Kahfi, Maghribi sama Masjid Agung sama tempat Tebung. ke makamnya Sunan Bonang, Dan ke Masjid Al-Kahfi. ke Masjid Al-Kahfi. Ke masjid-masjid. Jangan lupa datang sholat tahiyatul masjid. Nah, mudah-mudahan semua niat kita untuk mengadakan rihlah, menghibur diri, tidak lupa dengan Allah, selalu dimudahkan Allah segalanya. Saat ini kita doa, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah.